Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Deli, Bapak Sri Yanta SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika untuk P3K tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil RHK yang telah saya buat. RHK ini merupakan laporan ini merupakan tugas akhir dari pelatihan MOC kemarin yang kita laksanakan tanggal 23 sampai dengan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23. Yang pertama akan saya sampaikan pengertian dari RHK adalah rincian sasaran kinerja yang dibuat untuk membantu guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pengisian RHK sendiri dilakukan per semester. RHK dapat diisi di platform Merdeka Mengajar atau PMM melalui menu pengelolaan kinerja. Kemudian tujuan pembuatan RHK yang pertama, memastikan sasaran kerja dapat dicapai. Yang kedua, membantu guru bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketiga, mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Yang terakhir, membantu guru mencapai potensi terbaik mereka. Selanjutnya, aspek indikator kinerja ada 3, kualitas, dan waktu. Untuk aspek kuantitas itu merujuk pada jumlah aktivitas atau hasil yang diharapkan dari guru dalam periode tertentu. Yang kedua ada aspek kualitas, itu berfokus pada tingkat keberhasilan dan efektivitas dari praktek pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, aspek waktu berkaitan dengan periode atau waktu pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian saya membuat 5 termasuk dengan tugas tambahan. Yang pertama, meningkatnya praktek pembelajaran melalui observasi kinerja dalam menjalankan tugas pokok guru yang disepakati dengan kepala sekolah. RHK-nya meningkatnya praktek aktivasi kognitif pada instruksi pembelajaran. Untuk aspek kuantitas ada jumlah laporan, yaitu 1 dokumen. Dokumen itu adalah laporan kegiatan yang terdiri dari form A, B, C, dan D. Yang kedua, aspek kualitas, tercapainya kebutuhan belajar peserta didik yang meningkatkan efektivitas pembelajaran. Untuk target pencapaian 85%. Untuk waktu itu adalah 6 bulan. Untuk indikatornya namanya waktu penyusunan laporan kegiatan observasi kinerja praktek pembelajaran. Untuk kegiatan dan tahapan, yang pertama menyusun perencanaan pembelajaran, itu ada form A, pengisian form A. Kemudian yang kedua melakukan praktek pembelajaran, itu di form B. Yang ketiga melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran, ada di form C. Yang keempat melakukan refleksi tindak lanjut, kita buat di form B. Kemudian output dari kegiatannya adalah yang pertama terrealisasinya perencanaan penilaian kinerja. Yang kedua terlaksanakan praktek pembelajaran. Yang ketiga terlaksananya tindak lanjut. Yang keempat terlaksananya atau terrealisasinya refleksi tindak lanjut. Kemudian penerapan nilai berakhlak, yang pertama ada berorientasi pada pelayanan, yaitu bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua
tanpa membeda-bedakan status mereka. Kedua, ada kolaboratif, memberi kesempatan ke berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang ketiga ada loyal, yaitu menyusun laporan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan. Yang kedua ada tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Rencana hasil kerjanya tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipasi. Aspeknya juga ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Kuantitas ada 1 dokumen, kualitas ada tercapainya kontribusi dalam penyusunan dokumen KOSP dengan standar yang digunakan. Untuk waktu lamanya penyusunan dokumen KOSP. Misalnya untuk dokumen KOSP ada CP, ATP, dan modul ajar sesuai dengan standar yang digunakan. Untuk targetnya, untuk kuantitas itu ada 1 dokumen yang berisi capaian pembelajaran, ATP atau alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Untuk kuantitas 85%, untuk waktunya 6 bulan. Kemudian kegiatan atau tahapan untuk RHK yang kedua itu yang pertama menganalisa dan membuat capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran itu berasal dari Kemendikbud, jadi kita tinggal mengaplikasikan. Kemudian dari CP dibuat ATP, membuat ATP. Kemudian yang ketiga membuat modul ajar. Output yang diperoleh ada CP, ATP, dan modul ajar. Penerapan nilai berangkat yang pertama ada adaptif, membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten. Yang kedua ada harmonis, menjaga hubungan baik sesama guru MGMP untuk menyusun dokumen. Jadi untuk dokumen itu kita bermusyawarah dengan guru yang satu kompetensi atau satu jurusan. Kemudian yang terakhir ada loyal, memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian RHK-nya, pelaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Aspeknya juga 3, untuk jumlah dokumen 1, kemudian kualitas terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Untuk outputnya, kuantitas itu ada 1 dokumen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Untuk kualitas ada 85% dan waktunya sama 6 bulan. Kegiatan atau tahapan itu ada merencanakan pembelajaran, melaksanakan penilaian. Dokumen administrasi pembelajaran yang terdiri dari KADIK, Prota, Komes, DP, ATP, MA, jurnal pembelajaran, presensi, dan buku nilai atau penilaian. Penilaian ini akhlak terdiri dari berorientasi pada pelayanan. Yang kedua akuntabel, untuk melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab. Yang ketiga loyal. Yang keempat ada terkelolanya kegiatan pengembangan kompeten guru
dan tenaga kependidikan. Tingkat kesesuaian pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Untuk kuantitas itu laporan kegiatan sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan. Yang kedua, kualitas ada tercapainya peningkatan kompetensi melalui peran sebagai partisipan dari kegiatan pelatihan. Yang ketiga, lamanya waktu pelaksanaan kegiatan. Untuk targetnya ada kuantitas itu 3 sertifikat, kemudian kualitas 100% karena saya ini sertifikat kan bisa dicari, kita bisa mengoptimalkannya. Lamanya kegiatan itu 6 bulan. Kemudian tahapannya mengikuti kegiatan, menyusun laporan dan mengunggah sertifikat di bukti dukung. Yang outputnya mendapatkan sertifikat hasil dari kegiatan dan laporan. Untuk penilaian akhlak itu ada adaptif, melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada kompeten, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti pelatihan baik melalui PMM maupun komunitas belajar. Yang ketiga, loyal, mencegah situasi yang mengancam integritas satuan pendidikan. Yang kelima, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Di sini saya menggunakan tugas tambahan sebagai wali kelas. Untuk kuantitas ada laporan kegiatan sebagai wali kelas. Untuk kualitas atau aspek kualitas itu ada kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Waktu lamanya waktu menyusun laporan tugas tambahan wali kelas. Dan targetnya ada laporan, kuantitasnya 85% dan waktunya 6 bulan. Tahapannya menyusun rencana kerja wali kelas. Kedua, memantau kondisi peserta didik dengan melakukan presensi. Ketiga, menganalisis kondisi peserta didik itu bisa dilihat dari presensi dan jurnal. Mengevaluasi kemajuan peserta didik. Setelah dievaluasi, setelah dianalisis, nanti kita evaluasi kemajuan dari peserta didik. Yang terakhir, melaporkan hasil belajar. Untuk output, laporan wali kelas dan disertai surat tugas dari sekolah atau SK. Penilaian berakhlak itu harmonis dalam melaksanakan pembelajaran, selalu menghargai perbedaan yang ada dan menekankan toleransi, rasa saling menghargai kepada sesama peserta didik. Akuntabel, melaksanakan tugas sebagai wali murid dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, kolaboratif, membagi tugas dan tanggung jawab bersama peserta didik, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja secara proporsional. Demikian paparan RHK dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Untuk teman-teman, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Begini Bu Widya, saya bertanya tentang aspek perilaku yang di situ ada sampaikan tentang kolaboratif di KOSP dengan perlihatkan. Kenapa justru di situ tidak ada? Itu yang saya tanyakan. Kenapa tidak mengambil kolaboratif dalam arti ketika penyusunan MA, ATP, CP, kenapa perilakunya kolaboratif tidak ada dibelokkan di situ? Itu kemudian untuk penilaian akhlak itu 3. Saya memilih pelayanan itu kan pasti. Kemudian akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan loyal, karena untuk waktu itu pasti loyal. Untuk kuantitas
kolaboratif itu dimasukkan di yang kedua untuk kualitas. Tapi balik tadi saya memilih akuntabel. Itu kan pilihan Bapak. Karena saya memilih akuntabel. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya tutup pakai bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.